Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film dibuka saat tengah malam, di mana penghuni rumah tersebut ketakutan dan pergi meninggalkan rumah karena hantu. 1 tahun kemudian, keluarga Priestley datang untuk melihat rumah yang sama. Rumah itu diketahui mereka dari iklan di internet yang dipasang dengan harga yang murah. Selain murah, rumah itu memiliki nilai estetika yang tinggi. Tapi sayangnya sales rumah tidak memberitahu jika rumah itu berhantu. Kevin, anak bungsu mereka, melihat terdapat cahaya di jendela paling atas. Dia adalah anak yang berani. Kevin segera menghampiri ruangan itu. Namun Fulton, kakaknya, datang mengagetkan. Kevin sangat suka bermain gitar. Hubungan dia dan ayahnya kurang baik karena ayahnya suka berpindah-pindah tempat demi mendapatkan pekerjaan yang bergaji tinggi. Malam pertama Kevin tidur di rumah, dia sudah mendengar suara-suara aneh. Suara itu berasal dari atas loteng. Kemudian muncul sesosok hantu laki-laki yang menakuti Kevin. Bukannya takut, Kevin malah tertawa. No, don't go. Setelah itu Kevin mulai mencari artikel tentang hantu, tapi dia diganggu oleh teman sekolahnya yang bernama Joy. Ternyata Joy ini adalah tetangga Kevin, rumah mereka bersebelahan. Setelah pulang dari sekolah, Kevin naik lagi ke atas loteng. Hey. Kevin bilang hidupnya lebih menderita 1000 kali lipat dibanding hantu, sebab itulah dia tidak takut dengan hantu. Hantu itu bernama Ernest, diketahui dari baju yang dipakainya. Ernest tidak bisa berbicara, hanya bisa mengerang dan merintih. Manusia tidak bisa memegang Ernest, tapi jika Ernest mengeluarkan kemampuannya, dia bisa memegang manusia. Tiba-tiba Fulton datang dan meminjam ponsel Kevin dengan paksa. Dia menjadi ketakutan dan pergi dari sana. Setelah selesai makan malam, Fulton kembali mengambil ponsel adiknya itu. Dia memberitahu ayahnya jika Kevin merekam hantu yang ada di rumah mereka. Setelah itu, video hantu Ernest diunggah ayahnya ke sosial media. Orang-orang berkomentar jika video itu adalah palsu. Jadi untuk membuktikannya, mereka kembali ke atas untuk memanggil hantu Ernest. Hantu Ernest tidak mau muncul ya, jadi Kevin mengambil gitarnya dan menyanyikan sebuah lagu untuknya. Usaha Kevin ini berhasil. Ernest mau menampakkan dirinya. Namun tiba-tiba ibunya Kevin muncul. Dia menanyakan video rekaman itu. You what? Sang ayah berhasil mengabadikan momen itu dan menggugahnya ke channel YouTube miliknya. Dalam 5 menit, video mereka ditonton oleh ribuan orang. Tapi ibunya tidak setuju. Ibunya ingin mereka semua pindah dari rumah ini. Sang ayah kemudian berusaha membujuknya. Dia bilang ini adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan uang dari channelnya. Dan benar saja, hashtag Ernest si hantu menjadi viral. Begitu juga dengan tantangan menembus tembok ala Ernest. Tentunya masyarakat ada yang pro dan juga kontra ya. Mereka yang pro mendatangi rumah Kevin. Dalam sesaat, keluarga Kevin menjadi terkenal karena hantu Ernest. Kevin kembali ke loteng dan membawa setumpuk barang-barang lama yang masih tersimpan di dalam rumah itu. Dia mencoba membantu Ernest untuk memulihkan ingatannya. Karena Ernest tidak mengingat apapun tentang dirinya, Kevin membantunya karena dia merasa kasihan. Ernest telah terjebak di dalam rumah itu selama puluhan tahun. Kembali ke sekolah, Kevin dan Joy mencari artikel tentang Ernest. Diketahui jika nama lengkapnya adalah Ernest Seller. Rumah itu dibeli pada tahun 1965, tapi di internet tidak diberitahu jika Ernest sudah mati. Kemudian ada seorang cenayang datang ke rumah Kevin. Dia mau menampilkan hantu Ernest dalam sebuah televisi. Ayahnya setuju ya, tapi tidak dengan Kevin. Kevin tidak mau memanfaatkan Ernest untuk menjadi alat pencetak uang. Jadi diam-diam Kevin dan Ernest merencanakan sesuatu. Ernest berpura-pura datang dengan mengacak-acak seisi rumah. Setelah itu dia menakuti para kru. Pembawa acara itu masih tidak takut ya. Dia mengira itu semua adalah hologram. Namun ketika Ernest mendekatinya,
Video itu segera diunggah. Video itu mendapat jutaan views. Kevin juga menjadi terkenal di sekolahnya. Joy memberitahu Kevin jika dia menemukan artikel tentang Ernest lagi. Ternyata hantu yang berada di rumah Kevin bukanlah bernama Ernest. Karena menurut catatan yang didapat Joy, Ernest Seller sebenarnya belum mati. Dan untuk memastikannya semua itu, Joy dan Kevin harus membawa Ernest ke suatu tempat. Namun di lain sisi, agen CIA yang bernama Dr. Monroe datang ke rumah Kevin. Dia memberitahu jika Ernest adalah buronan polisi yang berbahaya. Bahkan bisa dibilang sebagai teroris. Sementara orang tua Kevin masih mengobrol, Kevin membawa sang hantu keluar dari rumah dan untuk pertama kalinya. Namun aksi mereka ketahuan ya oleh pendukung setia si hantu yang dari tadi menunggu di depan rumah. Salahnya adalah si hantu berlari dengan menampakkan dirinya. Kevin dan Joy terus mengikuti dari belakang, dan barulah mereka meminta si hantu untuk tidak terlihat. Dr. Monroe kembali ke kantor CIA. Dia bertemu dengan agensi Pli yang ternyata sudah menyiapkan sebuah kurungan untuk si hantu. Joy dan Kevin datang ke sebuah bar. Dulu Ernest Seller adalah pemilik tempat itu. Petugas bar di sana memberi alamat lengkap tempat Ernest berada. Namun saat mereka melewati taman, sang hantu terdiam melihat seorang gadis kecil yang sedang naik komedi puter. Sepertinya dia mengingat sesuatu. Dia juga menyebut sebuah nama, yaitu Junebug. Si gadis kecil itu berteriak. Dia takut karena Ernest akan mendekatinya. Sehingga pemerintah mengeluarkan surat penangkapan untuk Ernest. Pada tengah malam, agen CIA menggerebek rumah Kevin. Ayah, ibu, dan kakaknya ditangkap. Tapi Kevin sudah pergi dengan Joy dan Ernest dengan mobilnya Fulton. Perjalanan mereka cukup jauh untuk menuju rumah Ernest Seller. Orang yang ada di foto itu juga nama yang tertera di baju si hantu. Mereka bertiga beristirahat sambil melihat matahari terbit. Setelah itu perjalanan dilanjutkan. Kevin masuk ke dalam supermarket. Dia melihat jika Joy sedang diinterogasi oleh polisi, sedangkan seorang polisi yang lain masuk untuk menangkap Kevin. Tapi si hantu terlebih dahulu mengambil pistolnya. Dan setelah itu terjadilah kejar-mengejar antara Kevin dengan mobil polisi. Meski masih remaja, Kevin cukup mahir dalam membawa mobil. Tapi itu belum cukup ya, karena polisi terus mendekat mereka. Mau tidak mau si hantu ikut campur tangan. Oh, shit! Di saat yang terakhir, Kevin nekat menerobos truk di depannya. Beralih ke keluarga Kevin yang masih ditahan oleh CIA. Kevin diam-diam menelpon ibunya dan mengabari jika dirinya sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat. Ibunya bilang dia berharap Kevin baik-baik saja dan mendukung penuh atas sikapnya itu. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Ernest Seller yang asli. Kevin masuk sendirian. Dia meminta si hantu untuk menjadi tidak terlihat. Are you Ernest Seller? Ernest mempersilahkan Kevin untuk masuk. Orang tua itu hanya tinggal berdua dengan Ramona, istrinya yang terkena penyakit stroke. Ernest kemudian bercerita jika baju yang dipakai oleh si hantu adalah baju miliknya yang hilang puluhan tahun yang lalu. Kemudian dia memperlihatkan sebuah foto. Nama si hantu ternyata adalah Randy McGovern. Istrinya Randy adalah adik dari Ramona, istrinya Ernest. Jadi hubungan Ernest dan Randy adalah ipar. Diketahui jika saat istrinya Randy melahirkan anak, dirinya tidak selamat. Anak itu diberi nama Junebug. Semenjak ditinggal kematian istrinya, Randy menjadi mabuk-mabukan dan terlantar. Hidupnya berantakan. Jadi dia datang ke rumah Ernest dan meninggalkan putrinya di sana. Kata Ernest, semenjak saat itu Randy tidak pernah terlihat lagi. Tebakan Ernest, Randy mungkin tewas karena alkohol. Kemudian sebuah patung jatuh, tandanya Randy berada di situ dari tadi. Tapi tak lama CIA sudah berada di luar rumah. Joy ditangkap. CIA kemudian masuk untuk menangkap Kevin. Dr. Monroe datang dengan senjata laser biru yang menyakitkan. On your feet now! Kevin kemudian bertemu dengan orang tuanya.
mereka telah dibebaskan, begitu juga dengan Joy. Randy mulai diteliti ya, dia ditempatkan dalam kurungan khusus hantu. Dr. Monroe terkagum bisa melihat Randy secara langsung, dia meneteskan air mata. Setelah itu Agen Shipley datang memamerkan Randy kepada para pejabat petinggi negara. Sepertinya ada maksud terselubung di balik penangkapan Randy. Semenjak ditinggal Randy, Kevin tidak menjadi bersemangat. Dia terlihat menyendiri. Joy dan ayahnya berusaha menghibur. Ayahnya meminta maaf jika caranya salah dalam mencari nafkah. Dia hanya bermaksud hidup tidak kekurangan dan bisa menguliahkan kedua anaknya. Ilmuwan terus meneliti hantu Randy. Mereka bahkan memperlakukan Randy dengan kasar. Randy melihat logo yang ada di baju petugas. Logo itu sama dengan patung yang terjatuh di rumah Ernest. Hal itu mengingatkan dia dengan memorinya. Kejadian yang sebenarnya adalah Randy saat itu datang bersama June untuk mengunjungi kakak iparnya itu. Namun setelah itu June dibawa oleh Ramona naik ke atas. Randy dipukul oleh Ernest dari belakang hingga tewas. Ernest melepas bajunya yang terciprat darah. Dia pakaikan kepada Randy. Kemudian dia mengubur Randy di halaman belakang rumahnya. Tanpa disangka, Dr. Monroe datang membantu Randy untuk keluar dari sana. Randy pun segera pergi. Saat di rumah, Kevin merasakan ada tanda-tanda yang datang ke rumahnya. Dia mengira itu adalah Randy, tapi ternyata itu adalah Ernest. Ernest ingin membunuh Kevin. Dia pikir Kevin tahu semua ceritanya soal dia membunuh Randy. Di saat itu juga ayahnya dan kakaknya datang. Kids of your own. Ayahnya bertarung dengan Ernest. Fulton dan Randy berusaha melarikan diri. Kevin kemudian mengunci ibunya di kamar agar aman. Dia meminta ibunya menelpon polisi. Ernest terus mengejar Kevin sampai ke atas loteng. Kevin berhasil menjatuhkan senjata Ernest, tapi setelahnya Ernest berhasil membuat Kevin terjepit. Randy datang di saat yang tepat. Dia mengeluarkan kekuatannya untuk memukul Ernest. Ayahnya Kevin kemudian datang. Dia melihat Ernest memegang pistol untuk membunuh anaknya. Jadi dia menabrak Ernest hingga jatuh dari ketinggian. Semua keluarga Kevin selamat ya, tapi Randy menghilang. Kevin kemudian dipanggil oleh CIA. Dia bilang hantu Randy sudah tak terlihat lagi. Scene kemudian berpindah saat ayahnya Kevin membawa seorang wanita tua. Dia adalah June, putri dari Randy. Sudah 50 tahun ini mereka tidak bertemu. June tahu jika Randy adalah ayah kandungnya. Hari mulai terbenam dan sepertinya waktu Randy sudah habis. Dia telah bertemu dengan putrinya dan mengingat semuanya. Dia sangat berterima kasih kepada Kevin. Demikianlah Sobat Movie ceritanya, semoga berkenan. Kenapa ceritanya jadi sedih gini ya? Terima kasih, jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.